Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus siyami ta'khirus sahur. Sunanus siyami utawi pira-pira kesunahane poso. Ta'khirus sahuri iku ngakhirake sahur. Ta'jilul fitri tur ngagihake buka. Bitamri kelawan kurma, awil mai utawa banyu. Takjile qabla sholati ing dalam sedurunge salat. Aljudu lan loman fi syahr ramadhana ing dalam wulan Ramadan. Mudarasatul Qur'ani lan deres Qur'an. Al-i'tikafu lan i'tikaf fil ashril akhiri ing dalam 10 kang akhir, berarti tanggal 20 sampai tanggal 30. Nah, utawa sampai tanggal 29 ya kenek nek pancene posoe sampai tanggal 29. Wala yakhrujulan ora metu sapa wong sapa al-mu'takifu wong kang i'tikaf. Wala yakhrujulan ora metu sapa al-mu'takifu wong kang i'tikaf. Illa li hajatil insani kejaba krana hajate menungso. Illa li hajatil insani kejaba krana hajate menungso. Wala baksalan ora on masalah fil masjidi ing dalam masjid. Ora ono masalah bitibi kelawan wangen. Pakai parfum. Wa akdin nikahi lan akdun nikah. Wabil akli lan kelawan mangan. Wan naumi lan turu. Wa ghusliyati lan basuh tangan. Wa ghusliyati lan basuh tangan fit toshti ing dalem bukur. Ngerti bukur ah? Bukur itu tempat cuci tangan ya, yang dari ceret iki lho, Indonesia sore ono koyo wong Arab-Arab biasa lho. Ah, iku jenenge bukur. Fakulu zalika mongko utahi saben-saben mengkono tip adin nikah ila akhirih kabeh iku qad yuhtaju terkadang dan butuhake apa ilaihi dzalik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban-kewajibannya orang berpuasa, terus kemudian kewajiban bagi orang yang mokel. Wis sembuh bahasane mokel ngono ae wis. Ya di apa jenenge sekarang yang kita bahas niku kesunahan-kesunahane poso. Kesunahannya puasa itu diantaranya nggih. Kalau sahur iku rata akhir. Kalau di bagian gresik, kalau di bagian gresik ini kira-kira lah, kira-kira ya kayak rata-rata. Misalkan subuh niku jam 4, setengah 4 sahur. Ya, 10 menit utawa 15 menit sadurunge imsak sahur. Ya. Ojo pas imsak ya, karena imsak niku sudah waktu untuk menjaga, ya. Sudah waktunya untuk menjaga. Nah, terus kesunahannya lagi itu adalah mempercepat berbuka puasa. Tapi ojo banter-banteran, ojo balapan karo beduk. Jangan berbalapan dengan beduk maghrib. Karena kalau berbalapan sampean mesti ngejar finish paling awal. Berarti sampean bukoi sebelum beduk maghrib. Nah, batal kan. Ya, yang dimaksud agi-agi itu kalau beduknya sudah sudah ditabu, maka sampean langsung ngombe, ngono lho. Maksudnya ngono. Ojo balapan. Nek balapan awakmu sing dhisiki kok. Wonge durung azan utawa beduke durung muni, sampean wis buka. Batal posone. Nah, ini umum ya, umum sampean sudah tahu semua. Takjil itu disunahkan. Terus kemudian apa jenenge berdermawan ketika Ramadan itu juga sangat dianjurkan. Ya, kalau prakteknya di Indonesia, di negara kita ini kan sering kali ada takjil gratis. Itu kan berdermawan. Nanggone kene biasanya kan ono talaman ya. Setiap
apa jenenge setiap Ramadan masih sing gak kos ya melok talaman, sing kos ya melok talaman ya. Ya iku lomane kiaimu reganono iku. Ya menghargainya itu ya dihabiskan kalau makan, ojo dibuak-buak. Terus mari ngoten tadarus. Nah, tadarus bengi biasanya ya. Tadarus bengi itu umum itu kesunahannya itu memperbanyak tadarus juga. Terus iktikaf, iktikaf di 10 malam yang terakhir. Yaitu mulai tanggal 20 sampai tanggal 30-nya itu sampai iktikaf, sering-sering kali iktikaf di dalam masjid. Nah, itu untuk apa? Untuk mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kalau misalkan di musola, apakah boleh iktikaf? Bil? Apa Bil? Apa jadi? Ya apa? Gak krungu. Hanya diperbolehkan di masjid. Mas, wis alim rupanya. Bagus. Terus kemudian tadi nek musola itikaf niku gak kena nggih. Karena musola dan masjid itu beda. Dulu pernah saya terangkan perbedaan antara musola dan masjid itu, kalau masjid itu tempat berkumpulnya orang Jumatan. Ya nek musola tidak, nek musola itu tempatnya sholat ngono tok. Nggih. Paham ya? Nah, tapi nek masjid itu tempat yang memang harus mencakup pada orang Jumatan. Wis iku masjid. Dadi kok ana umpama ya, kalau misalkan ada masjid ya. Ada masjid, terus maring ngono gak digawe Jumatan. Ya apa? Hah? Ya tak mesti. Ya. Tak mesti. Karena kalau Jumatan itu nanti ada pembagiannya seperti yang saya terangkan dulu waktu bab sholat Jumat nih. Nah, jadi kalau Jumat niku kalau misalkan di satu desa itu tadi cukup untuk dibuat Jumatan masjid, masih nang kono ono masjid loro, tetap sing sah mek tok. Paham ya? Nah, balik lagi iktikaf di dalam masjid. Terus keluar ketika iktikaf niku sampean kok coro iktikaf itu bisa bersambung nggih. Bisa sampean sambung itu hanya dengan ketika sampean itu butuh dengan hajat sampean. Hajat yang seperti apa? Buang air kecil, buang air besar. Kalau misalkan sampean terpisah iku misale. Wah, cocok. Itu berarti zaman iktikafnya sudah terputus. Paham nggih? Jadi iktikaf itu bisa bersambung. Iktikaf itu bisa bersambung. Artinya bersambung, dia tidak dibutuhkan niat lagi. Pernah satu ketika Kanjeng Nabi itu memang dalamnya dekat dengan masjid, ya. Lah itu terus Nyai Aisyah nimbali. Terus Kanjeng Nabi moro. Setelah moro balik mana masjid tanpa iktikaf, tanpa niat iktikaf lagi. Niku jadi iktikafnya. Nggih. Paham nggih? Yes. Tapi kalau apa di luar jauh dari masjid ya niat maneh rek. Tapi prosoku yang paling enak ya niat maneh ngono ae lho ya. Nah, jagani. Terus lagi di dalam masjid niku biasanya kalau orang-orang sawir itu kan dibahas yang tidak boleh diperbuat di dalam masjid itu apa saja kan ya. Jadi yang boleh dilakukan di dalam masjid niku nek wiritan jelas, iktikaf ya jelas ya, salat ya jelas. Ya panggonan salat ya. Kaya akdun nikah niku boleh di dalam masjid. Sampean makan di dalam masjid oleh. Ya, oleh. Tapi nek nang ngene iki sampean makan sembarangan, nang ngene masjid moro-moro mangan, disenen takmire kan. Ya, soalnya sampean mangan sembrono. Sampean nek mangan uta kabeh upoe. Itu boleh di dalam masjid sampai menggunakan parfum boleh,
terus mari ngono makan boleh, tidur itu juga boleh, tapi tidurnya jangan terus mari ngono klesetan mengkurep ngono ya ojo. Ya diseneni wong akeh rek ya. Tapi ya ndak tahu kalau rata-rata yang di sini tuh ada ndak pengumuman dilarang tidur di dalam masjid ngono ana ndak? Larangan itu bukan karena ngene, bukan karena hukum itu tidak boleh tidur di masjid, bukan. Karena sama nek tidur terus marung mengkurep. Oh ngileran sih. Kok jajal gak ngileran ngono, paling ndak ada tulisan dilarang tidur di masjid. Wong segara iku ngileran ya. Ya. Nah, di dalam masjid terus mari ngono ijo apa membasuh tangan itu juga boleh ya, juga boleh ketika mungkin setelah makan-makan ya. Biasanya ono acara mulutan tau kan nang di masjid. Kadang itu kalau misalkan tidak ada tempat apa ruang makan untuk para masyayikh misalnya kan ya. Nah, terus mari ngono didekek nang gone omahe wong. Nah, kalau misalkan tidak ada rumahnya orang terus ditaruh di masjid, dikasih di situ tempat membasuh tangan, tidak masalah, tidak apa-apa ya. Nek masalah hand apa itu jenenge? Nek saiki hand sanitizer ya. Nah, itu lihat bahannya dulu. Kalau bahannya dari bahan yang najis ya nggak boleh ya. Tapi nek dari barang yang suci boleh.